video kali ini saya akan membahas mengenai hukum dagang internasional, mulai dari definisi, tujuan, prinsip-prinsip dasar, serta subjek hukum dalam hukum dagang internasional. Definisi hukum perdagangan internasional. Definisi yang pertama dikemukakan oleh Smith-Hoff yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya pada tahun 1966. Smith-Hoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Dan yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi yang dikemukakan oleh Smith-Hoff tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Lanjut, untuk definisi yang kedua dikemukakan oleh Rafiqul Islam. Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan juga hubungan keuangan atau financial relations. Dalam hal ini, Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai a wide-ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies, and states. Ya, dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangatlah luas. Karena ruang lingkup pengkajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional. Konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional yaitu untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara, meningkatkan standar hidup umat manusia, dan meningkatkan lapangan tenaga kerja. Tujuan lainnya yang juga relevan yaitu untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara, dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional terdiri atas prinsip dasar kebebasan berkontrak, prinsip dasar pacta sunt servanda, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, dan prinsip dasar kebebasan komunikasi. Subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional terdiri atas yang pertama negara, kedua individu, tiga organisasi internasional, dan yang keempat bank. Subjek-subjek hukum tersebut menunjukkan terbatasnya subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Hal ini tidak terlepas dari realita pragmatis dari perdagangan internasional. Imunitas negara dengan statusnya sebagai subjek hukum penuh atau lengkap dalam hukum perdagangan internasional tampak semakin terbatas. Hukum nasional, hukum internasional, dan penundukan diri kepada suatu lembaga peradilan menghendaki dan mensyaratkan tidak mungkinnya bagi suatu negara untuk membawa atribut imunitasnya dalam perdagangan internasional. Dari subjek-subjek hukum tersebut, yang paling unik adalah bank. Bank hanyalah suatu lembaga keuangan. Ia bukanlah pelaku utama perdagangan internasional. Namun, fungsinya menjembatani dan memfasilitasi pembayaran antara penjual dan juga pembeli. Dengan ini, bank telah menciptakan suatu praktik kebiasaan di bidang perdagangan yang mengikat subjek hukum lainnya yang berhubungan dengannya.